Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'ika wa bihaqqis syuhada'is shalihin wa bihaqqil ulama'il 'amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin istajib du'ana ya Allah. Ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Fattah iftah lana futuhal arifin. Ya Alim allimna bi'ilmin nafi. Ya Khabir akhbirna min kulli syai'. Ya Mubin bayyin alaina kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa jasadan bi barakatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Haji Heri beserta Ibu Wajah Rita dan segenap para pengurus, para guru, ustadz dan ustazah, atau di sini dipanggilnya Mister dan Miss, serta seluruh keluarga besar SD Bangkit Bangun Mandiri, TK SD Bangun Mandiri, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa terus istiqomah di dalam memberikan pengajaran, pendidikan, mencerdaskan umat bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi bekal bagi kehidupan dunia dan akhirat. Pertama kali tentu kita, khususnya saya, bersyukur pada siang hari ini, di hari yang tadi kata MC disebut hari yang terbaik, dan di bulan yang terbaik, di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di dalam majelis yang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutnya sebagai taman surga, Raudhatul Jannah. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza marartum bi riyadil jannah fadkhuluha." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majlis ilmi wa dzikr. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, apabila kalian melewati sebuah taman surga, maka masuklah ke taman itu. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Rasulullah menjawab, taman surga itu adalah majlis atau perkumpulan, ya, di mana di dalamnya ada ilmu dan ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kalau kita melihat secara posisi ataupun tempat ini,
betul-betul seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah. Idza marartum, apabila kalian melewati, nah itu berarti pinggir jalan. Jadi sudah pinggir jalan. Nah, sementara di sini ada ilmu dan ada zikir, maka kita harus masuk ke sini. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan, saya khusus bersyukur pada siang hari ini bisa bersilaturahmi di sini. Wabil khusus silaturahmi ini diisi dengan majelis ilmu dan zikir. Terkhusus lagi di waktu yang sangat diberkahi, yaitu di bulan suci Ramadan. Dan ini sangat terasa, sangat terasa sesuai dengan namanya Ramadan. Itu kalau secara bahasa namanya atau artinya membakar, panas. Dan kita hadir di sini itu merasakan terbakarnya jasad. Syukur-syukur mudah-mudahan juga terbakar oleh jiwa kita, sehingga nanti bisa kalau besi itu dibakar menjadi meleleh atau lembut gitu ya, mudah-mudahan jiwa kita dibakar oleh Ramadan bisa menjadi lembut, luluh, watadi wujudum, watadi qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya itu melembut sehingga bisa menyadari dan ingat kepada Allah. Mudah-mudahan majelis siang hari ini, kajian hari ini bisa menjadi salah satu upaya menghantarkan kita menuju kesadaran akan keberadaan Allah dan menyadari atas fungsi kita di dunia sebagai hamba Allah yang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, sebagai permulaan saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Hilmi As-Siddiqi Al-Arabi. Kalau Al-Arabi ini dikasih oleh guru saya, namun kalau secara itunya Muhammad Hilmi As-Siddiqi. Saya sekarang diamanahi untuk menjadi atau mengepalai sebuah yayasan yang bergerak di bidang pembinaan, pembimbingan tahfidz dan juga pembinaan akhlak. Namanya Yayasan Tahfidz Jamiah Indonesia, yang alhamdulillah sudah ada beberapa cabang dan binaan di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan termasuk ini, tempat ini kurang lebih sampai saat ini ada 52 binaan. Nah, dan mudah-mudahan dari binaan-binaan itu harapan kami, khususnya juga mudah-mudahan dari tempat ini nanti akan lahir para generasi Qurani yang memiliki sifat ataupun karakter soleh secara spiritual dan soleh secara sosial, atau bahasa agamanya adalah soleh pribadi yang solih dan muslim. Ia baik secara pribadi, ya, secara individual, dan dia juga baik secara sosial, yang ini merupakan wujud daripada Islam rahmatan lil alamin. Mohon doanya, mudah-mudahan para guru yang membimbing juga diberikan kekuatan dan keistiqomahan sehingga bisa menghantarkan kepada tujuan ataupun cita-cita yang tadi saya sampaikan. Al-Fatihah. Para jamaah yang saya hormati
hormati dan Allah muliakan, mengisi kajian siang hari ini, perkenankan saya ingin mengupas sedikit tentang hikmah puasa yang insya Allah kalau secara umumnya para guru, apalagi di sini semua guru, ustazah sudah memahaminya. Akan tetapi sebagaimana tujuan daripada kewajiban thalabul ilmi dan nasihat menasihati adalah saling mengingatkan. Mungkin apa yang akan saya sampaikan secara materi para ibu, para bapak semua sudah memahaminya. Nah, akan tetapi kadang juga karena kita makhluk insan, insan makhluk khotow wa nisyan, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Mungkin saja ada yang kita lupakan atas materi yang memang setiap tahun selalu dikaji, karena Ramadannya atau puasanya juga tiap tahun. Dan izinkan saya mengupas ini lebih kepada secara ruhiyah ataupun batiniah. Sebagaimana sifatnya puasa itu adalah yang batin, sekalipun kewajiban pelaksanaan puasa itu adalah al-imsak, menahan. Yang menahan ini secara prosesnya berkaitan dengan lahir kita, jasad kita. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua unsur yang saling berkaitan, unsur ardi dan unsur samawi. Jadi yang disebut unsur ardi adalah unsur yang Allah ciptakan dari seluruh apa yang ada di bumi ini, yang itu nanti membentuk jasad kita. Nah, yang kedua ada unsur samawi. Kalau unsur samawi itu penciptaannya langsung, Allah ciptakan ruh, dan ruh itulah ditempatkan oleh Allah di jasad kita. Wa nufiqo min ruhihi. Nah, dari dua unsur ini membentuk kepribadian kita. Kepribadian kita, namun sekalipun ini saling berkaitan, yang menjadi inti dalam kehidupan kita, dalam diri kita itu adalah yang batinnya, yang itu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut dengan hati. Ala bin jasadikum, wa idza saluhat saluhat jasadikum, wa idza fasadat fasadat jasadikum. Ingatlah bahwa di dalam diri kita itu ada sebuah gumpalan ataupun bagian yang apabila baik maka akan baik seluruh jasad kita dan kehidupan kita. Tapi apabila buruk maka akan buruklah seluruh anggota badan kita dan kehidupan kita. Ala wa yaqul. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Nah, puasa yang kita lakukan sejatinya adalah bagaimana mengelola hati kita. Dan di dalam hati kita itu ada beberapa unsur yang lain yang ini mengakibatkan baik dan buruknya. Jadi kalau di dalam istilah psikologi itu manusia memiliki potensi baik dan buruk. Kalau dalam ilmu Al-Quran itu disebutnya ada unsur fujur dan unsur takwa. Nafsu itu, an-nafs diri, yang itu kalau secara unsur di dalam artinya itu ada nafsu. Nafsu itu memiliki potensi buruk dan potensi baik. Allah menyampaikan dalam Al-Quran wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan nafsu itu diberikan petunjuk ataupun energi, yang energi fujur, kejelekan, yang ini menjadi dasar ataupun menjadi tabiatnya nafsu. Innan nafsa la amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu saja kecenderungannya berbuat atau mengarahkan kepada kejelekan. Tapi di dalam nafsu itu, di dalam diri nafsu itu tidaklah semuanya jelek. Ada potensi baik. Maka disebutlah
wa alhamha fujuraha wa taqwaha, dan ketakwaannya. Ada potensi ketakwaan di dalam nafsu kita, di dalam hati kita. Nah, disinilah kenapa puasa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman itu tujuannya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Maka kata para ulama, proses berpuasa adalah bagaimana mentakwakan nafsu kita, diri kita. Memproses yang tadinya biasanya nafsu itu selalu berkecenderungan jelek, ini digeser untuk bisa berkecenderungan baik kepada ketakwaannya. Nah, kalau sudah bergeser menjadi kecenderungan baik, maka ia akan menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, para ulama memperinci, khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Futuwah dan kitab Al-Bunyah. Ini sebagai pembinaan akhlak, kitab pembinaan akhlak. Beliau menyampaikan bahwa puasa yang di dalamnya adalah proses bersabar, yang dimana sabar itu adalah mukhalifatul hawa. Sabar itu membelakangi hawa nafsu. Kalau nafsu inginnya ke barat, kita harus ke timur. Kalau nafsu inginnya naik, maka kita harus turun. Kalau nafsu ingin makan, maka kita harus menahannya dan sebagainya. Pokoknya bersabar itu adalah membelakangi keinginan nafsu. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, proses bersabar kita itu bagaimana memproses, tidak hanya tadi bersabar itu membelakangi, tapi bagaimana mengalihkan dan menjadikan, mengupayakan nafsu yang tadinya buruk menjadi baik. Nah, dalam hal ini kata para ulama ada 7 tingkatan dalam hal nafsu itu. 3 itu masih dalam kategori ataupun masih, kalau kita umpamakan ya, kalau kita umpamakan kanan kiri ada tengah, atas bawah pasti ada tengah. Nah, kalau kita umpamakan bawah dulu aja. Biasanya kalau yang jelek itu biasanya yang bawah gitu, bawah, karena ini menunjuk kepada kemuliaan di hadapan Allah. Nah, ada 3 yang itu masih di tataran bawah, ada 3 yang tataran atas, dan 1 yang tengah. Apa saja yang bawah itu? Yang paling bawah itu namanya nafsul ammarah. Ini yang sering kita dengar, nafsul ammarah. Yang ini nafsul ammarah ini tabiatnya memang selalu ingin kepada kejelekan. Nah, kata para ulama, sederhananya untuk mengenali nafsul ammarah adalah kita lebih senang terhadap kejelekan. Kita lebih senang melakukan kejelekan, dan bahkan naudzubillah yang lebih parah lagi, kita bangga melakukan kejelekan ketika ada orang yang menasehati bahwa itu tidak baik, itu jelek, kita malah marah. Kita tidak menerima itu, dan kita menganggap bahwa kejelekan yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Nah, ini posisinya namanya nafsu ammarah yang paling dasar, yang paling rendah. Nah, kata para ulama, proses puasa itu harus bagaimana meningkatkan atau menaikkan nafsul ammarah menuju nafsul lawamah. Menuju nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu apa? Nafsul lawamah ini sederhananya adalah nafsu yang menyadari terhadap kejelekan.
Kadang ada gitu ya, kita berbuat salah. Kalau yang tadi nafsul amarah itu kita berbuat salah, kita tidak mau mengakui bahwa itu salah. Nah kalau nafsul lawamah, kita berbuat salah, tapi kita menyadari bahwa itu salah. Nah ini sudah tingkatan naik lebih tinggi daripada yang nafsul amarah. Nah, kalau kita sudah bisa menyadari, bahwa kita berbuat salah, maka harus kita tingkatkan lagi. Tentu kalau kita menyadari kesalahan, kita ingin memperbaiki kesalahan itu. Nah, keinginan memperbaiki kesalahan itu namanya ilham. Maka nafsunya di sini disebut nafsu mulhamah, nafsu yang diberikan ilham. Ilham apa? Ilham ketakwaan, ilham untuk menuju ketakwaan. Nah, kalau umpama diri kita sudah mau mengikuti kebaikan sebagai upaya memperbaiki kesalahan tadi, menutupi kesalahan, terus kita melakukan kebaikan itu dengan istiqomah, dengan nyaman, dengan tenang, maka kita sudah berubah, nafsu kita sudah naik lagi menuju ke nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini sejatinya adalah yang harus dicapai oleh seorang mukmin. Umumnya seorang mukmin minimal harus berada pada nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena hanya nafsul mutmainnah lah yang akan bisa menjawab atas panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsul yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Nah, seperti halnya puasa, ini yang dipanggil adalah orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kata para ulama, aman di sini posisi nafsunya itu sudah nafsul mutmainnah. Orang yang sudah nafsunya mutmainnah, maka ia akan dengan senang gembira, dengan leluasa dan dengan ikhlas akan bisa menyambut panggilan Allah melaksanakan puasa. Tapi kalau nafsunya masih di bawah nafsu amarah dan sebagainya, maka ia akan menolak. Jadi yang bisa menerima panggilan berpuasa, melaksanakan kewajiban puasa itu adalah orang yang beriman, yang dimana nafsunya itu minimal nafsu mutmainnah. Nah, ini umumnya orang mukmin. Nah, makanya nanti kata Imam Al-Ghazali, puasa itu kan dibagi gitu. Ada yang khusus gitu ya. Ada yang artinya yang tingkatan tinggi, ada yang biasa saja, dan ada yang istilah kaum munafik itu yang sebenarnya dia menolak berpuasa, tapi karena terpaksa ya akhirnya berpuasa juga gitu. Nah, bahkan ada yang tidak berpuasa. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan bulan Ramadan yang di dalamnya adalah bulan Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran itu akan menunjukkan kualitas kita berpuasa. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya, kalau umpama kita ini sudah bisa merasa nyaman di dalam kebaikan, di dalam kebenaran. Nah, umpama gini lah, nafsul mutmainnah itu sederhananya gini. Sekarang Bapak Ibu sedang melaksanakan kebaikan, yaitu pengajian. Nah, di dalam jiwa, di dalam hati Ibu Bapak semua merasakan nyaman tidak? Atau justru malah kesel gitu ya? Wah, ini gurita ini siang-siang berpuasa lagi ya. Panas-panas nyuruh pengajian gitu. Ini kalau bukan gurita, wah saya nggak mau. Nah, seperti itu atau tidak? Saya yakin tidak seperti itulah, orang ibu-ibu dan bapak. Nah, kalau kita merasa nyaman,
dan tidak ada keluh kesah di dalam hati kita, berarti nafsu kita pada saat ini kita sedang ada dalam nafsu mutmainnah, merasa tenang dan nyaman. Nah, selanjutnya kalau nafsu kita sudah nyaman dan tenang, terus kita istiqomahi, maka akan meningkat lagi menjadi nafsu rodiyah, nafsu yang ridho terhadap ketentuan Allah, ridho terhadap kebenaran, ridho terhadap kebaikan. Jadi setelah tenang kita akhirnya ridho, oh saya ridho, ikhlas, alhamdulillah. Nah, biasanya ridho itu akan berkaitan dengan syukur gitu ya. Kalau orang yang ridho pasti akan bersyukur. Nah, maka ketika dari nafsu mutmainnah meningkat ke nafsu rodiyah gitu ya. Yang tadi dalam penggalan ayat itu rodiyatan mahdiyah gitu ya. Rodiyah di sini ia akan ridho. Duduk di sini melaksanakan kajian diperintah oleh gurita, ya ridho dan justru bersyukur, alhamdulillah gurita terima kasih telah memberikan kesempatan dan mengingatkan untuk bisa ngaji dan memberikan fasilitas sehingga saya bisa ngaji, bisa tenang dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah namanya nafsu yang rodiyah, yang ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, orang yang ridho tadi saya sebutkan pasti bersyukur, dan orang yang bersyukur pasti sudah bisa melewati segala sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya. Jadi sesuatu yang menyakitkan bagi diri kita itu kita terasa, kita merasakan, mengeluhkan karena kita belum bisa sabar, ridho, apalagi syukur. Tapi kalau kita sudah bisa melewatinya dengan sabar, ridho dan syukur, maka segala apa yang menyakiti diri kita itu akan berubah ya, menjadi anugerah. Jadi musibah berubah menjadi anugerah. Itu kapan? Ketika kita bisa ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak berubah gitu ya, musibah menjadi anugerah? Ternyata musibah itu menjadi peningkatan derajat. Ternyata musibah itu menjadi kiparat pelebur dosa. Itu apalagi sekarang di bulan Ramadan yang dosa itu dilebur oleh Allah. Maka ketika kita sabar menahan lapar, dahaga, haus, apalagi di tengah-tengah tempat ini gitu ya, di bawah sinar matahari panas semua, kita sabar dan maka itu akan melebur dosa kita. Apakah itu bukan anugerah? Sehingga ketika kita menyadari bahwa musibah itu apabila kita lakukan atau kita hadapi atau kita terima dengan ridho dan ikhlas, maka kita akan menyadari bahwa itu adalah anugerah dari Allah, dan selanjutnya kita akan bersyukur kepada Allah. Nah, selanjutnya setelah kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa ngaji, alhamdulillah kita bisa berpuasa, alhamdulillah kita bisa sholat dan sebagainya, maka akan meningkatlah derajat nafsu kita ini menjadi nafsu mardiyah. Mardiyah itu yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita ridho terhadap Allah dan Allah ridho terhadap kita. Bahasa Al-Quran disebut di situ radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan ini masya Allah, itu sudah derajat yang sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang masuk ke surga tanpa dengan hisab. Ini tingkatannya. Nah, kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna. Itu yang disebut dengan insan kamil, atau dalam derajat nafsu namanya nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Nah, nafsu yang sempurna ini yang mana? Yang hakikat wujudnya manusia secara sejati diajari di pertama kali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa manusia sebenarnya sudah diciptakan dengan kesempurnaan fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim itu secara lahir dan batin manusia itu sempurna, kamil, zat kamil. Nah, tapi kenapa bisa
rendah, kenapa bisa tidak sempurna seperti yaitu karena nafsu yang amal. Ketika kita bisa memproses nafsu tadi yang ada kecenderungan jelek, tapi kita proses, kita alihkan kepada kecenderungan baik, ya, dari fujur menjadi takwa, maka itulah yang akan menghantarkan kita menjadi manusia yang sempurna. Namun tentu tidak ada makhluk atau manusia yang sempurna melebihi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Disinilah posisi yang paling utama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam ayat yang tadi saya sampaikan, fadkhuli bi ibadi, masuklah di golongan hambaku. Nah, golongan hambaku yang paling utama siapa? Tidak ada lain kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita ingin menjadi manusia yang sempurna, masuklah kepada golongannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang itu mengambil atau berpegang kepada hablullah, mengambil kepada tali Allah atau agama Allah, di mana di dalamnya ada iman, Islam, dan ihsan. Kalau secara ilmunya ada ilmu akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Inilah yang akan menjadikan kita menjadi manusia yang sempurna. Nah, ketika kita sudah sempurna itu, dengan mengambil dinullah, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yang itu bahasa Al-Qur'annya adalah takwa, maka disitulah tadi disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, dalam kajian ataupun perspektif akhlak, ya, yang paling mulia itu akramakum itu adalah ketika nafsu kita, diri kita sudah pada posisi kamilah. Tapi kalaupun kita belum sampai ke kamilah, maka minimal kita harus sampai kepada nafsu mutmainnah. Nafsu menjadi golongan-golongan yang paling tidak tenang, nyaman, tenang, sehingga bisa menerima ajakan ataupun seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sampai jam berapa masih ada? Nah, baik, selanjutnya sedikit saya ingin sampaikan bagaimana prosesnya. Selain berpuasa, apakah hanya berpuasa saja dalam proses mengupayakan dari nafsu ammarah ke lawamah ke mulhamah ke mutmainnah ke radiyah mandiyah, dan sampai kepada kamilah. Khusus di bulan Ramadan ini ada amalan ataupun anjuran yang itu apabila kita melakukannya, surga menantikan kehadiran kita di dalamnya, atau surga merindukan orang-orang yang beramal atau melaksanakan amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaibina Ramadan. Surga sangat merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, orang-orang yang talil Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran ini itu juga sebagai sarana proses merubah dari nafsu ammarah sampai nanti nafsu kamilah, minimal nafsu mutmainnah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, disebutkan inna qalba tasodda kama tasoddatil hadid wa ilajuha qiraatul Qur'an wa dzikrul maut. Ingatlah bahwa hati itu
akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Nah, bagaimana menghilangkan karatan dalam hati itu? Kata Kanjeng Rasul adalah qiraatul Quran wa dzikrul maut, membaca Al-Quran dan mengingat kematian, artinya mengingat akhirat. Nah, membaca Al-Quran itu tadi saya sebutkan sebagai proses merubah dari nafsul ammarah sampai dari jelek menuju baik. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran itu mengikis kejelekan atau energi negatif yang ada di dalam diri kita. Apakah energi negatifnya itu sudah kita manfaatkan, kita lakukan atau kita ikuti atau belum? Kalau energi negatif sudah kita manfaatkan atau kita ikuti, maka itu akan mengotori hati kita. Nah, untuk membersihkannya dengan cara membaca Al-Quran. Jadi inilah yang disebut di dalam Al-Quran syifa'u bisudur. Jadi obat penawar, penyuci, pembersih apa yang ada di dalam hati. Tentu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karatan itu menghapusnya atau untuk membersihkannya kita harus membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran sudah pasti bertentangan dengan 10 menjadi 10 bahkan lebih, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, bacaan Al-Quran itu akan membersihkan hati kita. Nah, ini juga berkaitan dengan kualitas puasa kita. Kalau kita ingin kualitas puasa kita ini baik, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Jadi kenapa di bulan Ramadan ini kok lebih sering orang membaca Al-Quran? Selain karena pahala yang lainnya, tapi kalau dalam perspektif pembinaan akhlak, nafsu, itu justru untuk bagaimana mengikis nilai-nilai ataupun energi negatif dari diri kita. Nah, baca sekali, 2 kali, 3 kali, terus semakin banyak membaca maka semakin bersih. Nah, insya Allah gitu ya, ini pengalaman saya juga, pengalaman yang saya tanyakan beberapa orang. Ketika kita menyadari ada dosa, ada kotoran dalam hati kita, terus kita baca Quran, maka pertama kali ketika baca Quran itu terasa berat membacanya. Tapi kalau kita terus istiqomahi sedikit demi sedikit, maka akan lancar. Nah, ini kata para ulama. Itu kenapa seperti itu? Karena memang ketika pertama kali atau awalan-awalan membaca Quran, sekalipun dulunya kita lancar ya, tapi terus kita berdosa, maka kita membaca kembali Al-Quran itu akan tersendat, terbata-bata. Nah, itu kenapa? Karena memang di dalam hati kitanya belum bersih, Nah, maka perlu dibersihkan. Nah, cara dibersihkannya adalah terus mengulang atau membaca lebih banyak Al-Quran. Nah, nanti kalau 1 kali mungkin agak berat, coba 2 kali, 3 kali, sampai nanti lancar. Nah, kata para ulama, ini bukan kata saya, kata para ulama, kelancaran baca Quran kalau dibacanya dengan ikhlas, maka itu menandakan hatinya bersih. Nah, maka ini menjadi introspeksi kita, khususnya saya. Kita lihat cara baca Quran kita seperti apa. Kalau bacaan Quran kita ini masih berat, ya, baca untuk membacanya saja sudah malas dan sebagainya, sudah sadarlah bahwa di dalam hati kita terdapat kotoran yang mungkin kita tidak menyadarinya. Maka segera ambil wudu, beristighfar dan membaca Al-Quran. Sekalipun berat bacanya, kita baca terus. Dan kata Kanjeng Nabi, membaca Al-Quran itu fadilahnya banyak sekali, termasuk kepada orang yang terbata-bata membacanya. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, pahalanya justru mendapatkan 2. 1 pahala adalah keinginannya untuk membaca Al-Quran. Yang pahala kedua adalah
sabarnya ia di dalam membaca Al-Quran sekalipun ia terbata-bata. Nah, gitu. Maka jika dalam hadis itu di kitab At-Tibyan disebutkan, susahnya kita membaca Al-Quran, kalau kita ikhlas itu akan melahirkan pahala kebaikan. Jadi kalau yang lancar itu gitu, kalau yang lancar itu bersama orang-orang yang muqarrabin, gitu, para ulama dan semuanya. Tapi kalau yang terbata-bata itu pahalanya justru dua. Pahala karena dia membaca, yang kedua pahala karena dia susah dalam membacanya. Nah, oleh karena itu maka sebagaimana kewajiban pengajian, belajar itu dari mulai lahir sampai meninggal, teruslah kita belajar sekalipun kita masih banyak salah dalam belajarnya, sekalipun kita masih banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran dan sebagainya. Jangan pernah menyurutkan semangat kita, keinginan kita untuk tetap belajar. Tidak apa-apa, minimal mudah-mudahan di akhir hayat kita, karena kita terus membaca Al-Quran sekalipun kita tidak lancar, mudah-mudahan di akhir hayat kita lancar melafalkan kalimat La ilaha illallah ketika nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi proses untuk mengupayakan nafsu ammarah yang tadinya jelek menuju kepada kebaikan, ketakwaan, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, ta'lil Quran, selalu membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Yang kedua, hafidul lisan, menjaga lisan. Ini kalau di ilmu ini, kalau ada orang yang ahli psikologi akan ada ya teori yang sangat berkaitan antara lisan dengan hati, perkataan dengan kondisi jiwa. Orang yang berkata-kata jelek itu sudah pastilah jiwanya itu jelek. Orang yang berkata-kata baik maka itu akan melahirkan jiwanya yang baik. Nah, maka proses yang kedua, hafidul lisan, adalah menjaga lisan kita. Jadikanlah lisan kita ini sebagai sarana untuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik, kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, kalau kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kul khairon aw yasmut, katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik maka diamlah. Nah, diam ini kalau kata istilah di Indonesia kan, diam itu emas ya. Nah, kalau dalam istilah pembinaan akhlak nafsu, diam ini untuk bagaimana kita memproses jiwa kita, nah, emosi kita, nafsu kita dari yang buruk menjadi baik. Nah, maka kadang ada, bukan kadang ya, tapi ini aturan ataupun anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika emosi kita sedang memuncak, kita ingin marah, kalau sedang berdiri maka duduk. Kalau sedang duduk maka berbaring. Kalau sedang berbaring maka tidur. Kalau sampai tidur ternyata kita masih marah, ambil wudu, sholat. Nah, itu proses itu adalah proses hafidul lisan, proses menjaga lisan kita. Gitu. Maka kalau ya mohon maaf gitu ya Pak Heri, di keluarga gitu, kalau sedang beda pendapat gitu ya dengan istri, nah apa? Bagi suami lebih baik diam. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena diam itu akan paling tidak menenangkan jiwa dan sebagainya. Ya sudah, gitu. Kalau di keluarga itu kan istri itu segalanya gitu ya, ratu lah gitu. Gitu. Walaupun kita yang salah, ya benar aja lah istri. Apa? Walaupun kita merasa benar, ya salah saja lah gitu. Nah, itu sebenarnya apa? Proses bagaimana menjaga lisan kita untuk mengalihkan dari nafsu, dari emosi yang dari emosi yang memuncak akhirnya menjadi tenang. Nah, ya. Hafidul lisan, menjaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, maka diamlah. Nah, syukur kalau bisa kita keluar kata-kata dari lisan kita itu adalah kebaikan.
ini kan ada ya kalau nggak salah penelitian dari orang India atau mana ya yang menyampaikan bahwa itu ada objek itunya penelitiannya ada air terus ada yang pohon katanya. Nah, air ketika di istilahnya dikata-katain dengan baik itu akan tenang dan katanya ada di penelitian itu kristalnya itu baik gitu. Nah begitu juga pohon ketika dikata-katain dengan baik itu akan tumbuhnya baik. Nah, memang itu pula yang menjadi perhatian para ulama bahwa ketika kita tidak bisa berbicara yang baik maka diamlah. Dengan diam kita daripada kita berkata-kata yang buruk lebih baik kita diam karena dengan diam itu menjaga hati kita. Kalau kita berkata-kata buruk maka itu akan mengotori hati kita. Jadi sekalipun gitu ya, ketika kita marah itu kita seolah-olah memarahi orang lain, ya, menyakiti orang lain atau karena dendam, wah di mana-mana. Seolah-olah kita ini sudah menyakiti orang tersebut. Padahal ketika kita marah berkata-kata yang buruk kepada orang lain itu sebenarnya menyakiti diri kita, menyakiti hati kita. Disinilah kenapa tadi ketika kalau emosi ya sudah diam, jangan diikutkan dengan lisan. Nah biasanya ya karena lisan. Nah jadi upayakan kita hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Apalagi ketika bulan puasa ini, diamnya kita itu tasbih. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekarang diam semua. Saya bicara itu justru bapak ibu semua yang sedang bertasbih itu. Nah, saya walau-alam gitu ya. Mudah-mudahan aja karena ini ilmu atau kebaikan mudah-mudahan jadi tasbih juga insyaallah. Jadi berpuasa dengan diam itu akan menambah kualitas hati kita, akan lebih memudahkan merubah dari energi yang negatif menuju energi yang positif. Ya. Tapi bukan berarti selamanya diam, gitu ya. Tentu saja ada waktunya berbicara, gitu ya. Ada waktunya. Nah, selanjutnya yang ke berapa? Yang ketiga. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Ini di bulan Ramadan kan pasti lapar semua gitu ya. Tapi cuma ngasihnya ya jangan siang-siang gitu kepada yang kalau yang berpuasa. Kecuali kalau yang tidak berpuasa silahkan saja. Tapi kalau yang berpuasa ya nanti saja ketika takjil. Nah, memberikan makanan kepada yang lapar itu pun juga bisa mengupayakan menjadi proses dalam menghantarkan energi atau nafsu kita yang buruk menjadi baik. Kenapa? Karena dengan memberi makan kepada orang yang tadinya makanan itu, ya kalau nafsu itu kan pengennya diumpetin gitu ya, makanan berisi dan sebagainya itu pengennya ya buat dia saja. Nah istilahnya gini, kalau nafsu itu kan pengennya semua untuk buat dia. Kita menyadari kalau kita lagi di prasmanan, gitu ya, di prasmanan, lihat dari ujung timur sampai ujung barat itu, pengennya semua kita ambil untuk kita makan. Nasinya kita ambil, di situ ada kambing guling gitu ya, terus apalagi wah banyak gitu ya. Itu sate, dagingnya itu ada sate, ada yang dibakar, ada yang digoreng, wah semua. Tapi ini lagi puasa jangan sampai ngiler semua ini ya. Nah, jadi nafsu pengennya itu semua dimakan. Nah, akhirnya di piring kita mendung banyak gitu ya. Tapi ternyata sekalipun nafsu kita ingin semuanya, perut kita ini terbatas. Apalagi kalau setelah puasa, pengennya semua dimakan. Setelah itu padahal setelah kenyang, perut kita sudah penuh, sudah nggak bisa dimakan. Kita ini kan puasa itu dari mulai subuh gitu ya, dari imsak. Kita ini puasa harusnya menahan lapar dan makanan, gitu, lapar dan dahaga, menahan, tidak makan dan tidak minum. Tapi kita kadang dari mulai subuh itu sudah mempertanyakan
nanti buka makan apa. Nah gitu ya. Takjil ini makan apa gitu. Jadi sudah disiapkan ya. Nah, padahal tujuan puasa itu bagaimana melupakan dulu makanan dan minuman lain. Nah itu nafsu ya. Nah jadi nafsu itu pengennya semuanya. Nah, termasuk ketika ada orang lain yang kelaparan, kita itu nafsu tidak mau memberikan makanan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita akan berpikir, nafsu itu akan berpikir, kalau saya ngasih makan ke orang lain, saya makan apa? Nah disitulah tadi memproses nafsu dari negatif menjadi positif adalah bagaimana mendidik nafsu bahwa tidak semua makanan itu memang baik untuk kita, dan tidak semua yang kita makan itu atau yang kita inginkan nafsu itu akan menjadi modal kebaikan untuk kita. Mungkin saja kalau kita menahan keinginan memberi kepada orang lain, itu adalah hak orang lain yang kalau kita tahan maka itu akan menjadi beban di dalam diri kita dan kita akan tersiksa nanti di akhirat. Jadi oleh karena itu sedekah memberikan makan kepada orang lain sejatinya gambarannya memberi kepada orang lain, padahal sejatinya adalah itu untuk memberi kepada kita. Jadi kita kata Abah Hasyim Mujadi menyampaikan, kalau kamu ingin membawa rizkimu, hartamu sampai ke akhirat, maka lepaskanlah di jalan Allah, minimal sedekah. Tapi kalau kamu tidak mau dibawa ke akhirat, justru akan hilang, maka genggamlah harta itu. Genggamlah harta itu. Nah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Nah, justru akan mendapat siksa. Nah, oleh karena itu, maka ini memberikan makan kepada orang yang lapar itu adalah proses menahan nafsu kita yang tadinya ingin pelit gitu ya, tidak mau memberi, dipaksa oleh kita untuk memberi, dan ketika kita memberi maka nafsu itu akan berubah dari negatif menjadi positif. Yang terakhir, yang keempat, wasoimina Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini dirindukan oleh surga, dan puasa Ramadan juga proses menghantarkan nafsu ammarah menjadi nafsu mutmainnah, dan terus mudah-mudahan bisa sampai kepada nafsu kamilah. Jadi itu proses puasa atau hikmah puasa yang ingin atau yang bisa saya sampaikan ya, di mana intinya adalah mengendalikan hawa nafsu yang kata Abah Hasyim disampaikan bukan membunuh hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi merubah dari yang negatif menjadi positif. Karena kalau menghilangkan hawa nafsu itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena kita manusia selalu akan berkaitan dengan, maka kita kendalikan. Kita tidak dilarang untuk makan, tapi kita dikendalikan makannya. Untuk khusus bulan-bulan puasa, kita memindahkan gitu ya, dari siang hari ke malam hari. Itu diantara pengendalian. Nah selanjutnya ada amalan atau zikir yang tadi juga sebagai proses membersihkan hati dan jiwa kita ya, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu beristighfar, bersolawat, membaca kalimat la ilaha illallah, dan selanjutnya Allah. Nah kalau di dalam proses yang tadi, yang proses dari nafsul ammarah sampai mukabbilah, kalau istighfar itu memproses nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul lawamah dan nafsul mulhamah. Jadi istighfar itu untuk memproses tiga, nafsul ammarah, nafsul lawamah dan mulhamah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka
Anjuran Kanjeng Nabi setelah sholat minimal itu 3 kali istighfarnya. Kalau paling banyak kan sehari 70 kali kan ya. Untuk kita kalau Kanjeng Nabi paling sedikitnya 70 kali. Kalau kita ya paling tidak standarnya kalau bisa mengikuti Kanjeng Nabi 70 kali. Tapi kalau tidak, setiap sholat minimal 3 kali. Nah 3 kali itu untuk mengistighfarkan apa? Tadi istighfar nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsul muhammad. Selanjutnya untuk mendikirkan nafsul mutmainnah, yang mengantar kita nafsul itu membaca sholawat. Makanya biasanya insya Allah kalau baca sholawatnya benar dan ikhlas akan terasa tenang, nyaman. Apalagi kalau di pesantren itu kadang dinyanyikan gitu ya dengan nonton dan sebagainya, saking tenangnya akhirnya pada ngantuk tidur gitu ya. Tapi kalau paling tidak dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu tenang. Nah kalau tadi yang istighfar itu biasanya terasanya panas gitu, terasanya membakar karena memang untuk memproses yang tadi yang jelek itu menjadi baik. Nah selanjutnya untuk mendapatkan supaya kita ridho ya, supaya dari mutmainnah ke rodiyan, maka kita zikirkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la tiada Tuhan selain Allah. Kita ridho bahwa hanya Allah lah Tuhan kita, tiada Tuhan yang kita sembah. Kita ridho hanya Allah yang kita sembah, dan sebagainya. Jadi la ilaha illallah supaya nafsu kita ridho. Nah selanjutnya supaya kita mardiyah, diridhoi oleh Allah, maka kita mengucapkan Allah, 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 dapat Allah, 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 supaya kita mendapatkan keriduan Allah. Nah selanjutnya nanti kalau sudah sampai di situ, maka mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, menjadi nafsul kamilah. Tentu yang paling tinggi adalah Kanjeng Nabi, selanjutnya para sahabat, para ulama. Nah kita mudah-mudahan paling tidak tepat saja itu orang kaum mukminin yang mudah-mudahan bisa selamat ya, dunia dan akhirat. Al-Fatihah.